Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat karunia kepada kita semua, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala telah memperjalankan kita dari 10 malam yang pertama, 10 malam yang kedua penuh dengan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan. Ini adalah nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri. Mungkin di luar sana banyak saudara-saudara kita atau tetangga kita ingin sekali menjalankan ibadah puasa, tetapi belum mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi dengan sakitnya, bisa jadi dengan uzurnya, atau dengan hal-hal yang lainnya. Tetapi kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mudah menjalankannya tanpa halangan sesuatu apapun. Artinya sangatlah pantas kalau kita mengisinya dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai rasa syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan kita, suri tauladan kita bersama, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini dan keluarga besar kita bagian barisan umatnya Nabi Muhammad yang kelak di akhirat kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah berada di 10 terakhir di bulan Ramadan. Bahagia bercampur sedih. Bahagianya kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melewati 20 hari selama bulan Ramadan. Iya. Sedihnya artinya kita sebentar lagi akan berpisah dengan bulan Ramadan. Sementara belum ada kelihatan hilalnya. Kalau ibadah kita 20 hari yang lalu kira-kira sudah dapat sertifikat diterima atau tidak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah adalah orang yang paling banyak beribadah di bulan Ramadan. Tapi ketika datangnya 10 terakhir di bulan Ramadan, beliau lebih giat lagi dalam beribadah. Dalam hadis yang mengencangkan ikat pinggangnya. Maksudnya adalah mengencangin ibadahnya, lebih taat lagi, lebih banyak lagi. Paling tidak Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak hal amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk mengisi 10 hari di bulan 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Yang pertama, kita memperbanyak ibadah-ibadah sunnah kita. Salat-salat sunnah kita hidupkan kembali. Kemudian memperbanyak kembali tadarus atau membaca Al-Quran kita atau tilawah kita. Sudah 20 hari, Bu? Sudah selesai 30 juz? Belum, alhamdulillah. Berarti kalau belum berarti masih akan dibaca. Kalau sudah selesai berarti kan nggak dibaca lagi gitu ya. Pak, sudah berapa kali Pak putarannya selesainya? Sudah berputar-putar, tapi putarnya di situ aja gitu. Iya. Artinya 10 malam terakhir kita memperbanyak aktivitas kita berinteraksi dengan Al-Quran. Bagi kita yang baru mampu membacanya, baca sebanyak-banyaknya. Bagi kita sudah lancar membacanya, sedikit demi sedikit menangkap pesan peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui firman-Nya. Paling tidak kita merasakan ada getaran ketika tadi membaca surat Al-Qari'ah. Di situ Allah menggambarkan yauma yakunun nas kal farathil mabsus. Manusia itu berterbangan seperti laron. Kira-kira kita di bagian yang mana itu? Masih ingatkah kita dengan harta kita, anak, suami, dan istri kita? Kalau berterbangan, kalau kan kita mengilustrasikan laron itu terbangnya tanpa arah.
Tahu-tahu nyemplung bawa ke sungai ke air ke tanah gitu. Watakunu jibalu kal-'ihnil maudan, paku-paku bumi itu, gunung-gunung itu dicabut. Paling tidak ketika mendengar ayat itu ada bertambah keimanan kita untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memperbanyak zikir dan doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan ada tiga orang yang doanya tidak tertolak. Yang pertama orang yang berpuasa sampai ketika dia berbuka, yaitu pemimpin yang adil dan orang yang terzalimi. Artinya ketika kita sedang berpuasa, memperbanyak zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir apa saja, doa apa saja, bahkan bisa dengan berdoa dengan hati kita. Maksudnya tidak harus dengan berbahasa Arab. Ada doa bahasa Arab itu lebih utama. Tapi kalau kita belum bisa, paling tidak kita bisa berdoa dengan hati, berharap penuh harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian melakukan salat berjamaah. Kemudian beriktikaf, memperbanyak menghidupkan malam-malam kita. Kita berharap dengan kita menghidupkan malam kita itu Allah mempertemukan kita dari malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita saling mendoakan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan fisik kita semua, sehingga kita bisa nikmat beribadah di bulan 10 hari di bulan Ramadan ini. Lebih dimudahkan, kaki kita diringankan, tangan kita dimudahkan, lisan kita dilembutkan, dimudahkan untuk membaca dan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kita berharap nanti di akhir bulan Ramadan itu kita dapat predikat dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hambanya yang la'allakum tattaqun. Apa cirinya? Cirinya kalau selesai 1 Syawal bukan selesai juga ibadah-ibadah yang kita lakukan, tapi ada peningkatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini yang bisa kami sampaikan untuk menyemangati 10 hari malam terakhir di bulan Ramadan ini, sehingga kita diberikan oleh Allah nanti di 1 Syawal bagaikan bayi yang baru dilahirkan, insya Allah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.